Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Pada sore hari ini telah hadir narasumber saya, Bapak Luki Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai pembiayaan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19. Selamat sore, Pak Luki. Sore, Pak Frans. Sore semua. Ya, Pak Luki, sebagaimana kita ketahui, dalam mengatasi COVID-19 ini, pemerintah menambah pengeluaran negara yang otomatis akan menambah utang negara, karena penerimaan negara kan tidak optimal dalam kondisi sekarang ini. Nah, bagaimana mencari utang tersebut di saat lemahnya ekonomi seperti saat sekarang ini? Terima kasih, Pak Frans. Jadi memang ini semua kan bermuara atau berasal dari pandemi COVID. Dan ini merupakan suatu fenomena global. Jadi ini terjadi hampir di seluruh negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia tidak sendirian. Nah, tapi kemudian juga kita juga dihadapi dengan ternyata di bulan Maret kemarin misalnya terjadi juga beberapa event lain. Misalnya ternyata investor itu sedikit risk off. Risk off itu artinya dia mencoba kabur dari negara berkembang. Ada capital outflow. Ditambah lagi misalnya kalau diingat adanya penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan. Yang itu mengakibatkan kondisi pasar keuangan dunia cukup tertekan, terutama untuk negara berkembang. Nah, saat ini pemerintah mencari pembiayaan itu bersumber dari dua. Dari pinjaman, bisa dari multilateral maupun bilateral, seperti dari World Bank, dari ADB, Asian Development Bank, dari Islamic Development Bank, dari AIIB, ada dari JICA Jepang, KfW Jerman. Itu dari sifatnya pinjaman atau dalam bentuk penerbitan surat berharga negara atau obligasi. Nah, saat ini karena kita sudah naik kelas menjadi negara middle income countries, jadi memang kalaupun kita menarik pinjaman dari multilateral bilateral tadi sifatnya terbatas. Satu, kedua rate-nya pun nggak seperti dulu lagi yang sifatnya ada concession misalnya. Jadi memang kita saat ini lebih tergantung dari penerbitan surat utang negara atau surat berharga negara yang lebih fleksibel, lebih market driven. Nah, cuman karena tadi marketnya saat ini sedang dalam tekanan, ya itu jadi tantangan tersendiri. Nah, makanya, tapi lain pihak juga kalau namanya utang negara, kita itu bicara tidak ada yang namanya kolateralnya. Jadi kita berutang misalnya itu dijadikan semanggi, jembatan semanggi jadi kolateral, nggak seperti itu. Yang dilihat adalah fundamental dari negara tersebut, bagaimana kita mulai ekonomi termasuk kebijakannya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, yang untuk menambah atau mencari pembiayaan tadi, kita harus mencari sumber-sumber pembiayaan yang sifatnya juga alternatif, karena ini kondisi yang sifatnya extraordinary. Nah, pertama, jadi di dalam Perpu itu kita sudah digariskan atau dinyatakan di sana. Kita pertama memanfaatkan sumber-sumber internal keuangan pemerintah. Kita punya namanya sisa anggaran lebih. Itu simpanan dari sisa-sisa anggaran di tahun-tahun sebelumnya. Itu kita manfaatkan. Kedua, kita tadi memanfaatkan menaikkan pinjaman. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita bekerjasama dengan mitra kita tadi, bilateral maupun multilateral, dan mereka memang dalam kondisi seperti ini juga menunjukkan memberikan pertolongan bantuan juga yang lebih besar dengan skema yang memang lebih baik juga. Nah, itu kita tingkatkan penarikan pinjaman dari luar negeri, khususnya dari lembaga bilateral maupun multilateral. Kemudian kita mencoba menerbitkan dari SBN, dari penerbitan dari surat berharga negara kita. Nah, saat ini kita punya beberapa jenis. Pertama, dari yang sifatnya dari bentuk rupiah maupun yang falas. Falas pun kita punya beberapa instrumen. Namanya global bond dalam US dollar, sukuk dalam US dollar, kemudian Japanese yen samurai bond, kemudian euro bond. Nah, itu kita bentuk bagian dari diversifikasi kita mengelola
SBN falas kita. Terakhir baru kita lelang dari dalam negeri. Tadi sampaikan ada yang berbentuk konvensional, ada yang berbentuk sukuk atau berbasis syariah. Ada yang sifatnya untuk institutional investor, investor yang besar-besar, maupun yang sifatnya retail. Nah, itu yang kita kelola. Nah, tapi tadi karena pertambahannya begitu besarnya, defisit kita kan bertambah. Dari sebelumnya 1,76% PDB, atau defisitnya itu sebesar 307 triliun rupiah. Sekarang, di angka yang baru ini, kita berbicara defisit sebesar 5,07% PDB, atau sebesar 852 triliun rupiah. Jadi dari segi size-nya pun mendadak menjadi begitu besarnya. Yang memang ini dalam kondisi extraordinary tadi. Nah, kalau kita lihat, ada yang baru di sini adalah di dalam Perpu ada pasal yang sifatnya extraordinary, yaitu mengizinkan Bank Indonesia, Central Bank kita, untuk membeli SBN di pasar perdana. Tapi dengan catatan, tetap kita dijaga kehati-hatiannya. Oke, tadi kan sampaikan bahwa defisit kita makin melebar, Pak Luki, ya, dari menjadi 5,07%. Nah, dan jumlahnya juga sekitar 800-an triliun lah. Nah, ini utang sebesar ini apakah masih aman dan apakah kita mampu nanti untuk mengembalikannya, Pak Luki? Kembali lagi, ini dalam kondisi extraordinary membutuhkan solusi strategi juga extraordinary. Pastinya berat, dengan ada tambahan defisit sebesar 852 triliun itu pastinya berat. Nah, untungnya kita selama ini selalu mengelola fiskal ini secara hati-hati. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara dibatasi, misalnya bahwa defisit anggaran kita itu tidak bisa melebihi 3% dari PDB. Kemudian stok utang kita, akumulasi utang kita nggak boleh lebih besar daripada 60% dari PDB. Nah, posisi saat ini, posisi di akhir tahun 2019, posisi utang kita itu stoknya hanya sebesar 30% dari PDB. Artinya kita masih punya ruangan, ya kan, yang dalam batas aman. Nah, dengan adanya pelebaran defisit tadi, berarti akan pelebaran, tapi tetap masih di dalam batas aman. Yang kedua, bagaimana beban di belakang hari tadi? Makanya kami mencari hutang itu, mencari pembiayaan ini tadi, selalu lihat dua. Pertama, lihat cost-nya. Kita mencoba mencari cost of fund-nya atau biaya itu yang serendah mungkin, sekecil mungkin. Dalam kondisi seperti ini, misalnya tadi biaya pinjaman dari multilateral itu menjadi yang paling baik, paling bagus. Tapi lain pihak kita juga mengelola risiko. Jadi kita nggak semata-mata membayi buta mencari cost yang paling rendah, tapi ternyata risikonya besar misalnya. Nah, itu kita harus menyeimbangkan dua hal tersebut. Nah, kita selalu tetap mengedepankan kehati-hatian. Nah, jadi dengan tambahan utang ini tadi, kita tetap selalu berhitung bagaimana kemampuan kita membayar bebannya di kemudian hari. Nah, maka kita mengelola APBN itu selalu dalam satu kesatuan. APBN itu ada sisi penerimaan, ada sisi belanja, dan kemudian ada sisi pembiayaan. Pembiayaan tadi mungkin nanti muncul kewajiban pembiayaan beban biaya bunga itu akan muncul nanti di sisi belanja. Tapi di kemudian hari kita pun sudah komit. Salah satu program kita adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan yang akan meningkatkan kemampuan kita, kemampuan fiskal kita. Dan itu nanti yang digunakan untuk salah satunya membayar kewajiban biaya bunga utang kita yang muncul di kemudian hari akibat adanya COVID ini. Jadi kita masih terconfident, dan tapi kita jadi catatan di sini adalah kita itu mengelola APBN itu selalu dalam satu kesatuan utuh, nggak sepotong-sepotong. Jadi komponen reform di reformasi di bidang perpajakan itu menjadi begitu pentingnya di situ. Dan itu memang jadi bagian paket dari kebijakan fiskal kita. Oke, jadi kita harus melihatnya secara utuh ya, Pak Luki. Nggak bisa hanya dari sisi pembiayaannya saja, tapi juga harus dari sisi belanja dan juga penerimaannya secara utuh APBN. Tadi kan sudah disampaikan juga langkah yang kerjasama dengan Bank Indonesia, tapi kan ini sekarang kondisinya luar biasa nih Pak Luki. Selain tadi yang sudah disebutkan, apakah ada langkah luar biasa lain yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal ini? Mungkin saya mengelaborasi sedikit ya, tadi apa sih yang kerjasama atau bentuk kolaborasi kita dengan Bank Indonesia.
karena kemampuan kapasitas market kita untuk dalam bentuk pembiayaan tadi terbatas, sifatnya terbatas, makanya tadi Bank Indonesia diizinkan untuk membeli SBN pemerintah di pasar perdana. Tapi kita tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pertama, kita selalu menjaga kredibilitas dan integritas market. Oke. Makanya keterlibatan Bank Indonesia tadi, meskipun mereka bisa membeli SBN pasar perdana, itu selalu dilakukan secara hati-hati, mengikuti mekanisme market, pasar, dan kemudian B itu, Bank Indonesia dalam hal ini berfungsi sebagai last resort atau backstop. Oke. Jadi kita tidak ingin ada distorsi atau gangguan noise di pasar SBN tersebut akibat adanya keterlibatan Bank Indonesia ini. Itu yang selalu kita jaga. Nah, jadi untuk pembiayaan yang sifatnya membiayai defisit APBN ini, kita sudah membentuk SKB, surat keputusan bersama antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang mengatur hal tersebut. Tapi intinya adalah kita ada step-step sedemikian rupa supaya peranan BI itu tetap tidak mengganggu, membuat distorsi di market. Itu yang kita selalu jaga dengan Bank Indonesia. Oke, terima kasih Pak Luki. Yang terakhir ya Pak Luki, kalau dibandingkan dengan negara lain, kira-kira strategi yang kita sudah jalankan ini aman dan wajar nggak Pak? Kalau misalnya dengan negara lain, komparasi. Tadi saya sampaikan fenomena pandemi COVID-19 ini kan terjadi bukan hanya di Indonesia. Dan ternyata responnya itu pun ini sesuatu yang luar biasa. Maksudnya sesuatu yang unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya, dan membutuhkan respon yang harus cepat dan sifatnya extraordinary. Jadi kalau kita lihat berbagai respon paket stimulus yang diluncurkan dari berbagai negara, terutama negara maju, itu yang bisa kita lihat adalah dua hal. Satu, dari sisi besaran atau size, itu luar biasa besarnya. Kemudian dari sisi skemanya pun suatu yang sifatnya banyak sekali yang out of the box, yang sifatnya nggak biasa. Oke. Contohnya, Jepang. Jepang itu, pertama, mereka telah memanfaatkan dua hal, stimulus di bidang fiskal maupun stimulus di bidang moneter. Besarnya stimulus fiskal Jepang itu mencapai hampir 21% dari PDB-nya. 21%. Amerika itu size-nya hampir mencapai 15% dari PDB. Australia itu 10% dari PDB. Jadi angka itu luar biasa besarnya. Jerman terakhir paling besar itu 23% dari PDB. Nah, dari segi skemanya tadi, misalnya, ternyata Indonesia nggak sendirian. Contohnya Inggris itu Bank of England atau central bank-nya, bank sentralnya, itu juga bisa diizinkan untuk membeli obligasi pemerintah di pasar perdananya. Demikian juga Jepang. Jepang malah juga itu kata-katanya seperti ini statementnya, tidak terbatas. Jadi bank sentralnya pun akan bisa membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintahnya dan jumlahnya tidak terbatas. Bank sentral Amerika, mereka itu jadi sudah semacam kayak bank komersial karena mereka juga bisa membeli obligasi yang diterbitkan oleh korporasi atau pemerintah daerahnya. Itu langkah-langkah yang selama ini atau selama ini dalam kondisi normal itu nggak pernah dilakukan. Nah, jadi memang kalau kita lihat dalam kondisi yang extraordinary seperti ini, memang solusinya pun harus extraordinary, baik dari sisi besarnya maupun dari sisi skemanya. Dan itu juga yang kita lakukan di Indonesia. Dalam kondisi normal, kita memang Bank Sentral, Bank Indonesia, tidak diperbolehkan untuk membeli SBN di pasar perdana. Itu dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi yang spesial seperti ini, kita butuh dukungan dari Bank Indonesia. Kembali tujuannya adalah bagaimana menyelamatkan rakyat Indonesia. Bagaimana menyelamatkan perekonomian Indonesia. Ini bukan tentang membantu pemerintah, tapi kita bicara tentang bangsa dan kelangsungan bangsa dan Republik Indonesia ini. Oke, cukup lengkap penjelasannya Pak Luki. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari
pandemi COVID-19 ini, terutama juga dari sisi perekonomian Indonesia. Terima kasih banyak, Pak Luki. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Frans. Selamat sore semua.